Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Yuriska Nurjayani, NIM 1604111100092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang saya buat, yaitu tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode SMART untuk menentukan penerima bantuan alat industri kepada industri kecil menengah di Kabupaten Madiun. Yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang login. Login di sini saya buat hanya untuk admin karena di sini untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kita membutuhkan username dan password untuk login. Di sini jika username atau password itu salah, maka ia akan menunjukkan notifikasi yaitu maaf Anda mungkin salah memasukkan username dan password, silahkan coba lagi. Jika dia bisa login atau benar, dia akan langsung ke indeks PHP ini. Dan untuk selanjutnya langsung ke indeks PHP. Nah, ini untuk indeks PHP-nya. Sebelumnya tadi yang login itu include ke config. Config di sini yaitu database yang telah saya buat. Selanjutnya di index. Index ini dia include pada header dan include pada footer di akhirnya. Nah, di sini akan seperti beranda. Berandanya di sini dengan tulisan selamat datang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Madiun. Seperti itu. Dan di sebelah kiri terdapat menu yaitu beranda, kriteria, subkriteria, alternatif, perankingan, dan laporan. Selanjutnya untuk header di sini seperti pada tampilan tadi dan terdapat menu yang saya sebutkan tadi. Langsung saja kita ke menu kriteria. Pada menu kriteria ini dia tetap include-nya pada header juga. Soalnya dia yang diganti itu hanya di sisi tengahnya aja. Di sini terdapat menu button tambah. Button tambah di sini ketika diklik dia akan menampilkan kriteria, bobot, dan button simpan. Nah, untuk kriteria sendiri jadi kita membuat sebuah kriteria yang telah ditentukan dari pihak dinas sana. Terus untuk bobotnya kita sudah menentukan bobot ini jumlahnya harus 100% dari semua kriteria itu. Jadi nanti jika kita gagal dalam menyimpan, dia akan memunculkan notifikasi gagal menyimpan data. Dan jika bobotnya sudah terpenuhi melebihi 100 atau 100%, maka dia akan memunculkan bobot haruslah 100% jika dijumlahkan semua kriteria dan nilai bobot maksimal 100. Nah, di sini tadi kan terdapat button edit. Button edit di sini kita bisa mengubah data. Jadi data yang sudah kita masukkan ditambah tadi bisa diubah pada edit ini. Sama dengan button tambah tadi ya, syaratnya harus 100 juga. Dan yang kedua itu menu subkriteria. Menu subkriteria di sini terdapat button tambah, edit, dan hapus. Yang pertama saya akan menjelaskan di button tambahnya. Ketika kita klik button tambah, maka dia akan memunculkan menu subkriteria, nilai, dan kriteria, dan button simpan. Nah, yang pertama ini ketika kita menambahkan subkriteria dan dia kalau gagal dapat memunculkan alert gagal menyimpan data. Nah, di sini kan kita menambah subkriterianya ya, contohnya kayak pada
Ini tenaga kerja itu seumpama ditambahkan tenaga kerja itu subkriterianya harus aktif gitu. Terus nanti nilainya berapa sama dimasukkan pada kriteria mana gitu. Dan langsung disimpan. Lalu yang diedit juga sama, diedit itu juga memunculkan seperti ini, namun dia diupdate bukan disimpan pada button kliknya ini. Lanjut ke menu alternatif. Menu alternatif di sini itu hanya memunculkan nama pemilik ataupun nama dari pihak dari industrinya sana. Jadi sebuah CV atau PT yang terdaftar dalam dinas perindustrian. Jadi di sini cuma ada button edit sama button tambah. Pada button tambah, saat kita mengklik button tambah, kita akan sama saja. Kita akan nanti memunculkan penambahan nama saja, nama dari PT ataupun dari nama yang tercantum yang akan didaftarkan tersebut. Nah, di sini untuk menu perankingan itu kita di sini kan ini namanya kan kriteria yang sudah kita buat, ini kriteria ini semuanya. Nah, di sini untuk menentukan nilai dari setiap PT atau pihak industrinya itu kita cukup dengan button klik tambah. Nah, pada button klik tambah ini kita bisa di sini kita menjumpai alternatif. Kolom alternatif ini kita bisa menyesuaikan dengan apa yang akan kita tulis di sini. Contohnya tadi di sini kan ada Endang S. Wahyudi. Nah, di sini kita tinggal menambahkan Endang S. Wahyudi yang sudah tercantum pada alternatif yang kita buat tadi. Jadi dia udah terdaftar. Dan selanjutnya kita membuat nilai atau skala penilaian dari kita atau dari pihak dinasnya. Dari subkriteria ini kita berada di skala berapa dan nilai investasinya berapa, jumlah kapasitas produksinya berapa, nilai produksinya berapa, dan nilai bahan bakunya berapa. Jika sudah semua ditentukan, kita langsung ke button simpan. Lalu selanjutnya, jika sudah menambahkan semuanya untuk nilai-nilainya semua, kita langsung ke eksekusi perankingan yang ada di button sebelahnya tambah tadi. Nah, untuk sistem perankingan ini, kita kan tadi yang pertama sudah menentukan jumlah kriterianya, lalu sudah memberi skalanya, dan sudah menentukan subkriteria yang sudah ditentukan tadi dengan memberikan nilai-nilai. Terus sekarang sudah melakukan normalisasi. Selanjutnya itu dengan cara bobot kriteria dibagi jumlah dari bobot kriteria tersebut. Lalu selanjutnya tadi kita juga sudah memberi nilai untuk setiap alternatif juga dan menghitung utility. Utility yang saya pakai yaitu 0. Dan untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus nilai utility kriteria keberapa yang akan kita hitung sama dengan 100 nilai kriteria maksimal dikurangi nilai kriteria keberapa yang akan kita hitung dibagi dengan nilai kriteria maksimal dikurangi nilai kriteria minimal 100%, dan itu akan menghasilkan hasil akhirnya yaitu ini. Nah, untuk laporan di sini ini menentukan ranking keberapa
perusahaan tersebut sesuai dengan hasil yang sudah kita hitung dalam perankingan ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.